cerai itu berat banget Ustadz. Berat banget ya. Bener-bener aku nggak bisa terima sih, bisa dibilang nggak bisa terima. Baik. Gitu, nggak bisa terima sama sekali. Untuk bercerai itu berat banget aku. Kayak karena aku ngerasa ini istrinya mau mempertahankan tapi si laki-lakinya tetap mau cerai, itu gimana sih Ustadz sebenarnya? Iya. Apakah semua hanya semua maksudnya yang berhak cuma laki-laki aja atau gimana gitu? Tapi pasti banyak pelajaran selama 9 bulan berumah tangga. Pasti adalah hikmah-hikmah rumah tangga yang menjadi pelajaran ke depannya ya Mbak ya. Dan akhirnya memutuskan untuk bercerai itu kesepakatan. Atau gimana? Ya kesepakatan sih. Cuman kan akunya sebenarnya masih mau berusaha untuk mempertahankan. Oh, jadi Mbak Evelyn ingin sebenarnya pernikahan ini tetap. Iya, tadinya saat itu ya, saat itu karena aku pikir untuk jatuh cinta itu nggak gampang kan pada saat itu sama seorang laki-laki aku. Jadi kayak memang mau hidup selamanya gitu saat itu aku mikirnya gitu, bersama gitu ya, maksudnya mau saling memperbaiki lah gitu. Iya. Menarik banget karena ternyata memang ada usaha sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga itu. Iya, sayang kan Ustadz, maksudnya udah kita lama mencari pasangan, terus tiba-tiba maksudnya dipertemukan. Berat nggak sih ketika sudah mengambil keputusan untuk cerai itu? Oh, cerai itu berat banget Ustadz. Berat banget ya. Bener-bener aku nggak bisa terima sih, bisa dibilang nggak bisa terima. Baik. Gitu, nggak bisa terima sama sekali. Untuk bercerai itu berat banget aku. Kayak karena aku ngerasa ini aku lagi sambil usaha untuk membangun rumah tangga gitu loh. Gimana sih kalau belum usaha semaksimal mungkin terus tiba-tiba udah di-cut kan, kayak ngerasa masih tanggung gitu. Maksudnya gimana ya Ustadz, kayak belum keluar semuanya, aku masih panjang kan pernikahan itu kan seumur hidup ya Ustadz. Berarti kemarin nih sebenarnya yang menjatuhkan talak itu dari si Amin. Iya. Oh, sebenarnya Mbak Evelyn nggak pengen ya? Enggak. Bercerai itu terjadi. Nggak mau. Iya. Gitu. Karena yang namanya pacaran aja pasti ada clash-nya. Pasti ada nggak cocoknya. Tapi kan itu kan gimana caranya kita kan menyatu ya, maksudnya menyocokkan diri kan, karena kan yang namanya dua orang yang berbeda ya, tiba-tiba terus harus menyocokkan diri, apalagi kita lebih complicated lagi kan, akunya dari yang kayak gimana, Kamingnya juga mungkin kehidupannya sebelumnya seperti apa, aku nggak tahu gitu, beda gitu. Terlepas dari kehidupan rumah tangga yang pastilah penuh dengan masalah, ujian dan cobaan. Di Islam sendiri itu ada surat ke-65 namanya surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu adalah surat tentang perceraian, yang mengatur perceraian. Maka sebenarnya surat At-Talaq ini mengatur bagaimana etika dalam bercerai, termasuk masa iddah dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya Mbak Evelyn ingin tanyakan berkaitan dengan talak atau pengalaman dari kehidupan rumah tangga yang akhirnya berakhir? Ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Perceraian itu menurut Ustadz gimana? Baik, kalau kita kembali kepada surat kalau misalnya istrinya mau mempertahankan tapi si laki-lakinya tetap mau cerai, itu gimana sih Ustadz sebenarnya? Iya. Apakah semua hanya semua maksudnya yang berhak cuma laki-laki aja atau gimana gitu? Setiap orang harusnya seperti Mbak Evelyn, menjaga, merawat, mempertahankan, memperkuat pernikahan. Karena apa? Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'. Iblis itu membangun istananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu. Dan iblis ini datang kepada bala tentaranya. Untuk apa? Manzilatan a'dhamahum fitnah. Menebarkan fitnah. Apa salah satu fitnahnya? Dia katakan
Barang siapa yang bisa melakukan satu tindakan-tindakan, maka akan dicintai oleh iblis. Itu diberikan kepada setan sayembara itu. Kemudian fayaqul, datang satu setan, fa'altu kadza wa kadza. Aku bikin orang mabuk, aku bikin orang berzina, aku bikin orang durhaka kepada orang tuanya. Apa kata iblis? Ma sunatu syai'an, itu kerjaan yang biasa. Datang lagi satu setan yang namanya Dasim. Dia berkata, taraktuhu hatta faraktu baina wa baina imra'atihi. Aku ceraikan seorang istri dari suaminya, aku pisahkan seorang suami dari istrinya. Apa kata iblis? Nikma anta, pekerjaan yang paling aku suka, menghancurkan rumah tangga. Jadi Mbak Evelyn, tidak ada pekerjaan yang paling disukai iblis peringkat pertamanya selain menghancurkan hubungan suami istri. Makanya saya katakan, kalau Mbak ingin betul-betul mempertahankan pernikahan itu, ya harusnya seperti itu. Setiap masalah rumah tangga harusnya pasti ada jalan keluar. Tadi kan sudah dibilang nggak ada lah namanya orang berumah tangga tidak ada masalah, mulus saja, mesti ada. Harusnya tetap dijaga pernikahan itu. Bagaimanapun tetap dijaga selama bisa dijaga dan tidak menyangkut keselamatan orang. Artinya tolak perceraian boleh, boleh. Di surat At-Tolak ayat pertama, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa talikuhunna. Kalau kamu ingin menceraikan istri-istrimu, ceraikanlah dengan yang baik. Artinya, kalau sudah perceraian itu menyangkut keselamatan nyawa, itu bisa diambil jalan keluar. Tapi kalau tidak ada ancaman nyawa, hanya sekedar masalah-masalah biasa, harusnya pernikahan itu tetap dipertahankan sekuat tenaga. Karena apa? Setan yang bernama Dasim pasti punya niatan melakukan pekerjaan yang paling besar dalam kehidupan yang disenangi iblis, menghancurkan rumah tangga. Cuman memang kemarin pas di rumah tangga kita itu memang ada cekcok kan, ada cekcok fisik juga gitu. Oh sempat ada? Ya tapi nggak yang, maksudnya nggak yang sampai, kalau menurut aku sih nggak yang sampai kayak ada kayak sampai nyawa gitu sih, nggak gitu. Ya biasalah gitu kan, namanya ada juga yang seperti itu. KDRT gitu lah gitu. Iya kayak begitu ada juga, tapi nggak yang sampai ke nyawa gitu sebenarnya sih enggak gitu. Ya ini pelajaran buat kita. Artinya sebesar apapun masalah dalam rumah tangga, ya sebisa mungkin dijagalah. Artinya tidak ada rumah itu tangga. Bisa sesuatu hal yang bisa diperbaiki sih kalau menurut aku ke depannya. Apalagi cuman seperti itu. Berarti kan tidak ada masalah yang serius kan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi lagi-lagi kembali kepada kita kan. Sekuat sehebat apapun, kalau cuman Mbak Evelyn aja yang mau bertahan, sementara di satu pihak nggak bisa, ya nggak bisa. Itu dia kalau apa ya? Kayak buat aku misalnya cuman kayak cekcok biasa yang nggak terlalu besar, cuman sepertinya buat dia besar gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Iya kan, sementara di satu sisi Mbak Evelyn ingin bertahan, di satu sisinya nggak mau mempertahankan. Kalau kan memang aku salah, kalau memang ada salah di rumah tangga itu, ya maksudnya aku maunya tuh ada sesuatu yang memang bener-bener dia bimbing gitu loh. Iya betul, Masya Allah. Gitu, karena aku juga kan baru gitu, dan apalagi menjadi istri itu kan baru ya Ustadz ya. Maksudnya sebelumnya kan bahkan kehidupan aku jauh berbeda dari yang aku jalanin kemarin gitu. Ya, semoga ini ada pelajaran dan insya Allah nanti saya doakan di kemudian ini akan mendapatkan seseorang dan berumah tangga kembali dengan orang yang paham agama, sehingga nanti akan dibimbingnya. Sekarang katanya ada hiburan ya? Hiburan di rumah. Oh iya. Iya makanya. Gimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya masih ponakan sih. Masih ponakan Ustadz sebenarnya gitu. Masih ada darah dari keluarga, masih keluarga gitu. Jadi bukan orang lain gitu. Nah, jadi ceritanya sekarang lagi ngadopsi. Iya gitu. Aku asuh anak itu gitu. Karena sepertinya butuh perhatian lebih. Dari umur berapa? Dari aku. Dari umur berapa? Enggak, anaknya sih sehat ya, bukan perhatian lebih gimana bukan. Maksudnya dari umur berapa diambil? Alhamdulillah. Dari umur berapa diambil?
4 bulan. Oh, dari masih merah ya? Iya masih. Oh, pakai susu. Pakai susu. Langsung Mbak Evelyn sendiri yang ngerawat? Iya, langsung aku sendiri yang ambil. Wow, Masya Allah. Sekarang usia berapa sekarang? Sekarang udah 9 bulan ya. Oh, sekarang 9 bulan. Iya, gitu. Nah, karena ya aku mau sebelum aku punya anak sendiri, kalau misalnya memang ada anak yang butuh bantuan aku atau butuh perhatian aku, kalau misalnya memang aku kan memang kondisinya ya alhamdulillah lagi sanggup ya kondisinya, maksudnya emang sanggup aja, insya Allah sanggup gitu. Nah jadi aku merasa itu lebih aku menjadi berguna lah gitu. Iya, memang gitu. Ada dalam satu hadis seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Nah, itu artinya dia, Ustaz, maksud aku. Nolong orang, Ya. ngambil anak itu bermanfaat loh. Iya. Tindakan bermanfaat. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, ayul a'amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Syururun tudkhilhu ala muslim, kamu suka membantu urusan saudara muslim. Aw takasifu kurbatan anhu, aw takasifu anhu kurbatan, kamu mengangkat kesukaran seseorang yang ada dalam hidupmu. Kemudian yang berikutnya, au taqdi anhu dainan, kamu membantu melunasi hutang orang. Dan yang berikutnya lagi, atau menghilangkan kelaparan seseorang. Jadi banyak orang berpikir, nah kalau misalnya bisa membantu seperti itu gimana Ustadz? Iya, Itu banyak orang berpikir sekedar ibadah cukup. Banyak orang berpikir sekedar sholat, puasa cukup. Itu nggak cukup, Mbak Evelyn. Nggak cukup. Karena apa? Ya. Selama Anda ibadah, tapi Anda tidak bermanfaat buat orang lain, ya. Nothing. Ya. Tak berguna hidup kita di hadapan Allah. Itu maksud aku. Iya benar. Jadi orang jangan berbangga-bangga dengan ibadah deh. Kalau ternyata selama dia beribadah, tapi ia tidak bisa membantu untuk orang lain. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ini mengadopsi ya? Iya, aku adopsi mengasuh anak, ya? Sih, maksudnya ya mengasuh adopsi sama. Iya. Tapi aku melihat orang tuanya kan lagi, maksudnya belum bisa untuk mengurus anak itu. Jadi aku yang mengadopsi, maksudnya mengasuh gitu, mengadopsi gitu, karena aku ingin anak ini kan perempuan juga. Aku ingin anak ini tuh terjaga, terjamin, dan ya maksudnya bisa hidup dengan layak dan nyaman, tenang, karena masih bayi. Dia itu kan nggak salah apa-apa ya, anak bayi itu menurut aku gitu. Jadi di luar ada, maksudnya orang tuanya ada apapun itu, aku nggak bisa jelasin. Maksudnya apapun itu ya, anak ini tuh nggak bersalah apa-apa gitu. Anak ini nggak tahu apa-apa. Jadi aku yang harus lindungin. Aku ngerasa aku harus ngelindungin anak ini gitu sih saat itu. Gitu. Kalau dalam Islam sendiri, bagaimana proses anak angkat hadir dalam keluarga? Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat keempat. Wa ma ja'ala adiyaukum abnaukum. Jangan kau samakan anak angkat dengan anak kandung. Jadi perlakuannya tetap beda, walaupun secara kasih sayang dan perhatian itu sama. Tetapi tetap bedanya di mana? Soal nasab, keturunan, dan warisan. Jadi tidak boleh menyamakan anak angkat untuk mendapatkan warisan seperti anak kandung, karena anak angkat itu tidak akan mendapatkan warisan. Nah, tetapi kalau Mbak Evelyn ingin menghibahkan atau menghadiahkan sesuatu, boleh di luar konteks warisan ya. Karena warisan itu hanya diperoleh oleh ahli waris, anak kandung, berarti pewarisnya. Tetapi anak angkat tidak mendapatkan warisan, tetapi harta yang dihibahkan atau yang dihadiahkan itu boleh. Misalnya, aku hadiahkan kamu ini satu perusahaan, boleh. Itu bukan warisan, tapi hadiah. Nah, itu perlakuannya dari segi nasab,
Jadi karena memang tidak boleh menganggap anak angkat seperti anak kandung. Itu bukan pada konteksnya kasih sayang. Kalau perhatian, kasih sayang harus sama. Terutama nasab. Nasab itu adalah mahramnya. Mahramnya. Jadi anak angkat ini tidak bisa menjadi mahram, orang yang bisa mendampingi kita. Contoh Mbak Evelyn mau umroh. Harus ada mahramnya ya. Siapa? Suaminya atau anak laki-lakinya. Nah, anak angkat ini nggak bisa. Tetapi anak angkat ini bisa loh menjadi mahram kalau disusuinya sebelum 2 tahun. Contoh, ini anak perempuan kan? Ya? Perempuan. Atau ada nanti anak laki yang kita ambil. Tapi gimana nih Ustadz, kalau yang Ustadz bilang itu kan anak angkat itu kan mungkin dari orang lain gitu. Kalau ini kan masih keluarga aku gitu. Iya. Masih aku istilahnya masih tantenya lah sebenarnya. Kalau gitu. keluarga bisa jadi mahram. Makanya dianjurkan kalau ingin mengambil anak angkat, tetapi secara nasab dia mahramnya dapat untuk mendampingi kita, ambil anak yang nggak jauh dari saudara kita. Iya. Gitu boleh. Iya. Yang dekat-dekat masih boleh. Mahramnya dapat. Tetapi kalau tidak, dia tidak bisa jadiin mahram. Yang kedua, kalau anak angkat ingin menjadi mahram, ya harus digaris sepersusuan, disusui. Iya. Jadi kalau si kecil ini disusui oleh Mbak Evelyn, itu maka Mbak Evelyn akan menjadi ibu susunya. Jadi nanti dia nggak boleh nikah dengan anak cowok. Mbak Evelyn, iya. Karena itu sudah menjadi mahram, saudara. Nah gitu. Mbak Evelyn terima kasih ya. Iya. Terima Sudah kasih hadir. banyak, Insya Allah nanti kalau diundang kita ketemu lagi di sini. Iya. Kita share Iya. pengalaman dan kehidupan yang luar biasa. Saya hari ini banyak belajar sama Mbak Evelyn. Iya, terima Semoga kasih banyak berkah Ustadz. selalu. Saya yang belajar banyak jadinya. Sukses selalu Terima kasih ya. banyak Ustadz. Ya. Terima kasih teman-teman Ya, pemirsa. terima kasih banyak. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Dan insya Allah semoga cerita dari Mbak Evelyn menanamkan banyak keberkahan untuk menjadi sumber pelajaran hidup agar hidup lebih berharga. Jangan lupa nanti ketemu lagi di acara Mengenali Islam. Saya Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.